Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Bisa di rumah para shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana puasanya pada hari ini? Tentu masih semangat. Nah, mari di bulan Ramadan ini hari-hari kita isi dengan kajian-kajian, tadabbur Al-Qur'an, dan juga dengan majelis-majelis ilmu. Nah, pada kesempatan ini kita membahas tentang bagaimana Rasulullah menjalankan puasa atau puasa ala Rasulullah SAW bersama Ustadz Khairul Ikhwan. Nah, jadi Ustadz tadi kita sudah membahas berkaitan dengan niat, yang kedua ada sahur juga. Tadi ada pertanyaan kan di hadis itu ada keberkahan. Nah, mungkin perlu dijelaskan seperti apa nih keberkahan biar teman-teman kita atau jamaah kita yang di rumah ini yang tadinya malas makan sahur dia bersahur. Kan? Jadi berkah kita mungkin sering nyebut ya. Semoga berkah. Berkah. Benar. Semoga rezekinya berkah. Kita lihat pengertian berkah menurut para ulama. Jadi berkah itu aziyadah wa numuwah fi khair. Jadi berkah itu dia bertambah, bertumbuh dalam kebaikan. Jadi ciri berkah itu dia bertambah baik. Hartanya berkah berarti hartanya bertambah, dia tambah baik, berarti dia nambah rajin sedekah. Umurnya berkah, berarti umurnya bertambah, dia makin soleh, makin baik. Itu ciri umur berkah. Karena ada kadang orang ulang tahun kan, barakallahu fi umrik kata kita kan. Kita sering ucapkan itu kepada orang ulang tahun. Semoga umurmu berkah. Artinya dia nambah umur tuh, tetapi berkahnya mana? Dia nambah umur, dia juga nambah baik. Nambah umur harusnya dia nambah taat, nambah soleh. Karena disebut Nabi, may yuridillahu bi khairan istamalah. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah mudahkan dia beramal. Walaupun dia makin tua, dia makin mudah beramal. Makin tua makin paham agama, makin tua makin taat. Karena ada juga orang makin tua makin jauh dari agama. Makin tua malah makin bejat, kan banyak. Ada nyanyi itu, tua-tua keladi. Tua-tua keladi ya. Betul, makin tua makin jadi. Nah, jadi berkah itu ada bertambah dalam kebaikan. Apapun itu. Nah, begitu juga Nabi tekankan tadi, sahurlah kan dalam sahur ada berkah. Apa berkahnya? Ya itu Nabi yang jamin. Dalam sahur ada berkah, ada kebaikan di dalamnya. Kebaikannya apa? Ya secara ilmu kita manusia aja ya, sahur itu insya Allah menguatkan tubuh kita, sehingga dengan kuatnya tubuh kita akan kuat untuk menjalankan ibadah selanjutnya. Kemudian juga dalam sahur itu lebih berkah dan lebih sunnahnya lagi ketika mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya itu sunnah, mengakhirkan sahur pun lebih sunnah. Sampai disebut Nabi, la yazalu ummati fi khair ma akharus sahur. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan ketika mereka mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu yang sunnah, sahurnya sunnah. Tapi yang sunnahnya mengakhirkan sahur, artinya mendekati subuh tuh Ustaz. Ini menarik Ustaz. Jadi pengalaman nih biasanya kan kadang orang tua kita dulu ini sahurnya kadang jam 3. Nah, ini gimana nih Ustaz? Mungkin perlu disampaikan ini yang bagusnya nih gimana nih? Ya, betul ya. Kadang kita sahur menganggap makin cepat sahur makin baik ya. Makin afdol kalau makin cepat sahur. Kalau kita kembali kepada hadis, maka itu salah. Tidak tepat. Kenapa? Karena yang sunnahnya adalah sahur itu sunnah. Yang sunnahnya lagi mengakhirkan sahur. Jadi kalau sahur jam 1, jam 2, jam 3 itu tidak sesuai sunnah. Apa kata sahabat Nabi Zaid bin Sabit, beliau ceritakan. Beliau mengukur jarak sahur Nabi dengan sholat azan subuh itu sekitar membaca 50 ayat. Kan itu cerita Zaid bin Sabit. Artinya jarak sahur Nabi habis sahur kemudian berdiri untuk sholat itu sekitar membaca Al-Quran 50 ayat. Karena memang tidak disebut hadisnya itu berapa menit. Karena memang tidak ada HP jam waktu itu ya. Jadi mengukur, Zaid bin Sabit mengukur jarak Nabi makan sahur dengan sholat itu 50 ayat baca Al-Quran. Berarti kalau kita mungkin kasih estimasi waktu ya sekitar 10 menit. Maka benarlah itu oleh
pemerintah kita memberi waktu imsak. Ya. Dan kita lihat imsak ke azan subuh itu rentang waktunya sekitar 10 menit. Iya, Dan itu sekitar, ya kalau Ustaz Armin tadi baca 50 ayat mungkin nggak nyampai 10 menit ya, mungkin karena fasih ya lebih cepat. Cepat ya. Nah, jadi ukuran sahur itu diakhirkan. Ukuran akhirnya itu kata sahabat tadi, jaraknya ya 50 ayat berarti sekitar 10 menit kemudian masuk azan subuh. Nah, jadi pemirsa di rumah ini luar biasa ilmu ya. Jadi mengakhirkan berarti sudah mendekati subuh ya, imsak lah bahasanya. Nah, mungkin ada juga nih saya mungkin ini zaman saya dulu ya, masih kecil lah. Saya katakan jahiliyah lah, belum tahu kan. Karena dulu ini kadang kita sahurnya jam 3, setengah 3 dan ternyata ada modalnya, Ustaz. Habis sahur tidur lagi. Iya, betul. Kadang subuhnya nggak jamaah. Betul. Jadi mungkin ini ada korelasinya, Ustaz ya. Betul. Dan di situ mungkin berkahnya ya. Maka tidur di waktu itu kan tidur yang dibenci. Tidur habis makan secara medis pun kan tidak baik. Maka Nabi itu kenapa mengakhirkan sahur yang tadi agar kita pun tidak mengabaikan waktu yang terbaik. Kan ada amal yang ini kadang kita banyak melupakan amal ini. Amal yang dijamin Nabi sebagai penghuni sorga, yang dijamin Allah penghuni sorga, istighfar di waktu sahur tadi. Jadi waktu sahur itu kapan? Ya menjelang subuh. Waktu menjelang subuh. Maka ada dalam hadis kursi itu kan kata Nabi, Allahu Rabbuna yang ziru ila samai dunia. Allah Rabb kita itu turun setiap malam itu ke langit dunia. Kemudian Allah berjanji, siapa yang meminta aku berikan, siapa yang berdoa dikabulkan, siapa yang minta ampun diampunkan. Itu janji Allah kapan? Di setiap malam. Kapan waktu setiap malam? Di sepertiga malam akhir. Jadi sepertiga malam akhir itu ya termasuk waktu sahur sampailah menjelang subuh. Nah, ada waktu yang di situ senang Allah itu kalau kita beristighfar. Beristighfar di waktu sahur Allah paling cinta. Bahkan tadi 3 Allah jaminkan. Siapa minta diberikan, berdoa dikabulkan, minta ampun diampunkan. Maka situlah yang dikenal dengan waktu mustajab. Artinya mustajab itu Allah senang mengabulkan doa. Artinya ada waktu, semua waktu itu ada kemuliaan. Tapi ada yang waktu yang lebih mulia. Dia contoh yang disebutkan tadi ya di waktu-waktu sahur. Maka waktu sahur itu jangan kita tidur. Jadi tidur itu ya tidur yang diantara yang disukai setan kan itu. Tidur dia sebelum subuh. Sehingga kita tidak terdengar azan, maka disebut Nabi telinganya dikencingi setan dalam hadis. Kemudian tidur habis subuh, tidur yang di situ mamnu rezeki, tertahannya rezeki. Tidur juga habis asar, yang di situ ternyata menurut penelitian membuat rusak organ tubuh. Tidur habis asar, kemudian tidur habis maghrib, tidur yang disebut Nabi disukai setan. Jadi ada waktu tidur itu boleh, cuman ada waktu yang memang dilarang Nabi. Ternyata efeknya kepada diri kita mudaratnya begitu. Jadi intinya misalnya di rumah apa yang disampaikan oleh Ustadz Ikhwan tadi, apa yang diwajibkan, apa yang dianjurkan Nabi itu kembali kepada diri kita. Betul. Kebaikannya itu kembali kepada diri kita. Nah, jadi saya punya solusi nih bagi ada yang bisik-bisik ini Ustadz, masalahnya karena kebiasaan kan kalau di desa-desa kan ada istilah goyang sahur. Ya pemudanya keliling jam 3 akhirnya udah bangun. Nah, ini mungkin bisa diisi dengan bacaan Quran, ya. Bisa diisi dengan sholat sunat terlebih dahulu, baru nanti diakhirkan makan sahur. Mungkin bisa isi gini, Ustaz. Ada salah satu sunnah Nabi yang hari ini tidak kita hidupkan, yaitu azan awal. Ya, azan awal. Kalau kita lihat di Madinah, di Makkah itu kan sunnah itu terus dihidupkan sampai hari ini. Maka azan subuh itu kan 2 kali. Ya, azannya siapa? Abdullah bin Umi Maktum dan azannya Bilal kan. Jadi azan 2 kali itu sunnah Nabi dan sampai hari ini hidup di Madinah, di Makkah. Nah, kita di Bengkulu khususnya ya, kita tidak berbicara Indonesia, di Bengkulu. Ini salah satu sunnah yang sampai hari ini tidak kita hidupkan, azan 2 kali subuh. Kalau kita hubungkan mana lebih baik ya, dengan kan ada itu di WA video-video orang bangunkan sahur, kayak bangunkan kayak marah-marah gitu kan, kayak ngajak berkelahi kan, sahur katanya. Maka mana yang lebih baik sebenarnya membangunkan sahur dengan mengucapkan kalimat thayyibah dengan azan. Rasanya ini jauh lebih indah dan ini memang sunnah sesungguhnya. Dengan azan 2 kali. Jadi azan pertama itu kan membangunkan
orang-orang untuk dia sholat malamnya. Maka ini sunnah yang hendaknya kita hidupkan di Bengkulu, azan pertama, azan awal, sehingga tidak ada lagi kita mendengarkan orang bangunkan sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang sudah jam berapa? Bangun. Dan terkadang ini kesannya kan arogan, tidak beretika, apalagi sambil marah-marah membentak dan itu tempatnya di masjid. Kan tidak layak. Maka alangkah baiknya di samping menghidupkan sunnah Nabi yang ini sunnah yang tidak kita hidupkan sampai hari ini, kemudian juga lebih layak dan lebih bijak kita mendengar kalimat thayyibah. Kita yang muazin dapat pahala, kita mendengarkan pendapat pahala dengan menjawabnya. Dan ini lebih santun, lebih tenang rasanya. Ya, Masya Allah. Jadi azan awal. Iya, jadi ini ilmu yang luar biasa dan mungkin perlu kita hidupkan, tapi perlu ada sosialisasi. Iya, betul. Ada karena masyarakat kita banyak yang awam nanti dibilang gilo. Iya. Ketika azannya salah, gilo azan yang benar, dia tidak datang. Dia tidak datang ke masjid. Nah, ini yang problem. Jadi luar biasa, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita serap. Akan kita lanjutkan perbincangan kita bagaimana puasanya ala Rasulullah SAW. Tapi setelah pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.